Lalare badande untuang nan mande aco bapasan nan ayah batanya jua bila buyang kapulang mandanya kawanan tibo aso hati indah picayo ayah baik untuk salamonyo. Salam persaudaraan tanpa batas dengan semangat silaturahmi dari Dabro Yohendra. Sebelum menonton konten ini silakan klik tombol subscribe gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dabro Yohendra di channel YouTube Virtual Kampung. Saat ini Dabro bersama seorang sahabat lagi jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore mengelilingi daerah perkampungan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Kampung Dabro itu terletak di perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota. Tapi Kampung Dabro masuk ke dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Agam. Dabro menelusuri jalan perkampungan dan melewati pesawahan yang menghijau. Daerah Dabro dikelilingi perbukitan yang masih asri. Saat ini Dabro lagi berada di salah satu daerah kecamatan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Perjalanan kita mulai sekitar jam 4 sore setelah salat asar tadi. Bagaimana asiknya suasana touring sore Dabro bersama sahabat di daerah-daerah perkampungan yang ada di Sumatera Barat ini? Silakan duduk yang manis sambil menikmati kopi hangat. Ikuti terus perjalanan Dabro di channel YouTube Virtual Kampung ini. Jangan lupa bersalawat kepada Nabi SAW dan nikmati sensasi perjalanan Dabro mengeksplor kehidupan perkampungan masyarakat Minang yang ada di daerah Dabro. Bagi sahabat Dabro yang telah support dan klik subscribe, Dabro ucapkan terima kasih banyak. Dabro doakan sehat dan sukses selalu untuk semua sahabat Dabro dimanapun berada. Bila jalan payo punggua, kau belok jalan kayu jati. Mahati indah harusua ayam dan lape ayam dan lape. Mengelilingi daerah perkampungan sambil membawa pesan cinta dan persaudaraan. Kita sapa masyarakat Minang dengan senyum manis. Bagi Dabro, siapapun masyarakat Minang di Sumatera Barat ini adalah saudara Dabro semua. Sesekali kita singgahi warga dan berbincang dengan penuh rasa persaudaraan. Biasanya obrolan kita bukan tentang aib orang, tetapi tentang potensi warga. Kadang potensi warga itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja selama ini. Tapi kadang di mata Dabro itu bisa menjadi potensi yang luar biasa. Sebenarnya ada niat Dabro itu di mana setiap Dabro jalan-jalan keliling di daerah-daerah perkampungan di Sumatera Barat ini ingin sekali membawa dan menyalurkan bantuan seperti kitab Al-Quran terjemahan untuk masjid-masjid yang Dabro singgahi. Satu paket buku Iqro untuk sekolah-sekolah MDTA yang Dabro jumpai. Jika perlu membawa beras 1 karung untuk masyarakat miskin yang Dabro temui. Dan buku-buku tulis untuk anak-anak yang Dabro sapa. Rencananya itu bisa dikemas dalam bentuk program pemberantasan buta huruf Al-Quran untuk masyarakat perkampungan. Saat ini Dabro singgah di salah satu warung kopi warga untuk
istirahat sejenak sambil berbincang-bincang dengan warga di sini setelah 1 jam perjalanan tadi. Kebetulan di sini ada warga yang sedang memproduksi kerupuk rumahan. Urilah jalan payung gua, kau belok jalan kayu jati. Lima hati indah harus dua, ayam dan lape, ay ay ayam dan lape. Mandaki jalan pandai sikit, pasimpang jalan kabiaro. Lima hati indah tak mau pe, awak tak kisah, ay ay ayam dan lape. Siku ucapan, siku capek, saya kuat tabang, saya lape, lape lah juo nan kalmo, ay lang juo. Pagaruyu ang batu sangka, sampai bawah jalan kurang batu. Sebenarnya dalam Dabru membuat konten-konten di channel YouTube ini semuanya asli sesuai kenyataan dan totalitas. Dabru harus turun ke lapangan, melihat dan merasakan langsung sensasi yang terjadi di lapangan. Kadang itu sangat melelahkan, belum lagi pulang-pulang kita harus menyeting setiap spot dan angle yang telah kita ambil di lapangan. Setiap proses, sensasi, susah dan senangnya itu harus bisa kita nikmati. Kadang hujan, kadang panas. Semuanya itu harus bisa kita hayati agar bisa menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala ilham dan potensi pada kita semua. Kita abadikan setiap yang tampak. Kita dokumentasikan setiap senyum kebahagiaan masyarakat kita. Sebenarnya kemanapun Dabru pergi dan berjumpa dengan masyarakat Minang, mereka sangat senang sekali. Mereka ingin juga masuk diabadikan ke dalam konten-konten Dabru. Apalagi mereka tahu jika dokumentasi Dabru akan ditayangkan di YouTube. Karena itu akan dilihat oleh sanak saudara dan anak-anak mereka di perantauan. Apresiasi, support, dan dukungan masyarakat Minang perkampungan itu sangat luar biasa terhadap Dabru. Sampai perlakuan mereka itu Dabru belum boleh pulang kalau belum makan di tempatnya. Minimal Dabru harus meminum kopi mereka. Minum kopi bagi masyarakat Minang perkampungan adalah simbol persaudaraan. Alhamdulillah, di daerah Dabru masih memiliki masyarakat yang baik hati dan tulus. Ini adalah potensi masyarakat yang luar biasa sekali bagi Dabru. Lalare badan de untuang nan mande acoba pasan nan ayah batanya jua bila buyang kapulang mandanga kabanan tibo ngaso hati indah picayo ayah baik. Salam persaudaraan tanpa batas dengan semangat silaturahmi bersama Dabru Yuhendra di channel YouTube Virtual Kampung. Saat ini Dabru bersama sahabat sedang jalan-jalan sore yang kebetulan kita singgah ngopi di salah satu warung kopi yang ada di daerah Sungai Cibadak, Piladang. Kebetulan di sini ada masyarakat. Salah satu masyarakat yang sedang membuat kerupuk pade asli panganan masyarakat Sungai Cibadak Piladang ini. Bagaimana prosesnya, pembuatannya, mari kita ikuti di dalam channel YouTube Virtual Kampung ini. Bantu support terus dan dukung channel Virtual Kampung dari Dabru Yuhendra
agar Dabro semakin bersemangat lagi. Untuk itu Dabro ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah subscribe. Sehat dan sukses selalu. Kebetulan di salah satu tempat warung kopi kita mampir ini ada warga yang sedang membuat panganan kuliner kampung, yaitu sejenis kerupuk yang berbahan dasar tepung singkong. Dabro bersama sahabat sedang berada di Kampung Sungai Cubada, daerah Piladang, Kabupaten 50 Kota. Rata-rata masyarakat di sini membuat panganan kuliner sejenis kerupuk. Kaum ibu-ibunya membuat kerupuk di rumah, sementara kaum bapak-bapaknya ke ladang menanam singkong. Singkong yang ditanam akan dibuat panganan kuliner kerupuk kampung. Itu nantinya akan dijual dan diedarkan di warung-warung warga kampung dan di pasar-pasar. Kerupuk pedas ini, kata bapak si empunya, hanya satu-satunya yang membuatnya di kampung ini. Kebetulan si empunya bernama Bapak Ambun Barangin. Karena kerupuk ini belum punya nama, akhirnya kerupuk pedas milik si bapak ini Dabro kasih nama kerupuk pedas Ambun Barangin. Bahan dari kerupuk ini terdiri dari berbahan singkong, daun rautan kunyit, bawang merah, bawang putih, dan tumbukan cabai rawit atau lado ketek. Semuanya diaduk dengan campuran air kampung yang higienis serta sedikit minyak kelapa. Lalu adonan tadi diletakkan di cetakan kecil-kecil yang telah disediakan. Demi menjaga nilai cita rasa, kerupuk pedas Ambun Barangin ini harus digoreng dengan menggunakan api kayu bakar. Kalau bisa kayunya itu harus menggunakan kayu bakar kulit manis. Tadinya si bapak tidak terima dan kesal ketika Dabro kasih nama kerupuknya adalah Ambun Barangin. Tapi setelah Dabro jelaskan bahwa nama Ambun Barangin itu memiliki nilai jual yang bermutu tinggi jika si bapak bisa memberdayakannya sebagai potensi dirinya. Hal yang luar biasa itu adalah ketika sesuatu yang dianggap biasa saja oleh orang lain dan bahkan menjadi cemoohan, itu harus bisa kita rubah menjadi potensi yang luar biasa. Dan nama angin Barambun itu memiliki nilai jual yang tinggi menurut Dabro. Walaupun angin Barambun menjadi tren kata-kata bulian, justru itu menjadi pemukul tanpa bekas bagi kita untuk para pembuli yang membuat kita menjadi produktif. Nampan tiang kan piti masua. Akhirnya si bapak setuju untuk menggunakan nama Ambun Barangin buat nama kerupuknya. Apalagi rasa pedas pada kerupuk itu sangat lembut dan halus sekali. Dan si bapak Ambun Barangin tertawa lepas dan bahagia bersama Dabro. Kata si bapak angin Barambun, kerupuk pedas ini sudah lama ada dari zaman nenek-neneknya masih gadis. Jadi kerupuk pedas ala bapak angin Barambun ini sudah lama ada dan termasuk panganan kuliner masyarakat Minang tempo dulu. Karena keterbatasan modal, akhirnya produktivitas kerupuk pedas angin Barambun ini pun peredarannya juga terbatas. Bapak Angin Barambun membuat dan menjualnya hanya untuk pesanan warga yang ada di sekitaran kampungnya saja. Bapak Angin Barambun membuat kerupuk pedas ini bersama keluarga kecilnya yang sederhana dan bahagia. Bapak Angin Barambun bernasihat kepada kita, walaupun hasilnya sedikit, yang penting berkah.
kita tidak mencuri dan tidak pula korupsi. Untuk bisa eksis dalam bertahan hidup, syukuri dan nikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hidup pun jadi tenang dan hati pun tidak gelisah oleh rasa berdosa. Mencoba terbuka, yang aku tahu ku sengaja untuk selalu bicara jujur. Hadiah dari Bang Ambun Barangin. Ya, makasih banyak ya, ya. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Terima kasih banyak telah menyaksikan konten perjalanan Dabro Yohendra di channel YouTube Virtual Kampung. Sehat dan sukses selalu untuk semua sahabat Dabro yang baik hati.